Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, belakangan ini berkembang satu konsep ya, satu praktek yang disebut dengan the third place atau tempat ketiga. Nah, the third place ini menjadi perbincangan di kalangan para profesional muda ya, jadi orang-orang yang bekerja yang masih usia muda, bahkan sampai orang-orang yang sudah agak senior dan menjelang usia pensiun ya, mereka yang bekerja. Mereka selalu atau belakangan ini mulai mempertimbangkan pentingnya apa yang disebut dengan tempat ketiga atau the third place. Nah, konsep the third place atau tempat ketiga ini dikembangkan oleh salah seorang profesor sosiologi ya yang bernama Oldenburg ya, Ray Oldenburg. Jadi menurut Profesor Roy Oldenburg bahwa the third place atau tempat ketiga adalah satu lingkungan sosial selain tempat pertama yaitu rumah, dan tempat kedua tempat yaitu tempat kerja. Jadi the third place atau tempat ketiga adalah tambahan satu lingkungan sosial yang baru selain tempat pertama yaitu rumah, the first place, dan tempat kedua, tempat kerja, yaitu the second place. Dan yang paling penting dalam kehidupan banyak orang atau kehidupan umat manusia pada saat ini, apa yang disebut dengan tempat ketiga atau the third place. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sih memandang bahwa kita perlu memahami konsep the third place atau praktek the tempat ketiga ini yang belakangan ini mulai menjadi semacam keharusan dari banyak orang, terutama mereka yang berada di kota-kota besar ya, tinggal di kota-kota besar yang sibuk dengan pekerjaannya ya, yang mengejar karir dan menghabiskan banyak waktunya untuk itu. Jadi banyak orang dewasa ini, saudara-saudara sekalian, yang selain di rumahnya, jadi menghabiskan waktunya di rumahnya, maka yang kedua adalah di tempat kerja. Nah, mereka begitu sibuk, begitu habis waktunya di spending atau digunakan untuk kedua tempat itu, dan itu memang bagus. Dan kemudian di tengah-tengah situasi yang sibuk, waktunya habis, energinya habis untuk kegiatan-kegiatan di tempat kerja, maka mereka mendambakan ya, merindukan satu tempat lain sebagai tempat untuk mereka melepaskan kelelahan dan bisa refreshing ya, dan tempat itu disebut dengan the third place. Nah, saudara-saudara sekalian, nah, the third place menurut Ray Oldenburg itu dia bisa berupa kafe, ya, tempat nongkrong di kafe, rumah kopi ya, kalau di beberapa daerah disebut rumah kopi. Di banyak negara the third place itu adalah perpustakaan, tapi juga banyak orang-orang yang yang elit ya, yang kelompok yang tinggi pendapatannya, mereka punya klub. Jadi ada bisa juga klub, the third place adalah klub. Bisa juga adalah toko buku. Jadi orang menghabiskan waktunya di toko buku. Kemudian juga di mall. Mall bisa merupakan the third place. Bisa juga barbershop ya, barbershop atau untuk ibu-ibu mungkin salon ya. Itu adalah the third place. Dan taman ya, di mana-mana orang menghabiskan waktunya di taman setelah selesai bekerja, tempat kerja, atau bahkan tadi saya sebutkan mengenai kafe atau rumah-rumah kopi yang terbuka atau tempat-tempat ngopi yang terbuka di mana-mana, dan di mana orang bisa duduk bersama-sama dan berbagi cerita di tempat itu. Jadi itu tempat untuk bukan melarikan diri, tapi menggunakannya sebagai tempat untuk melepaskan kelelahan dan mencari refreshing ya, mendapatkan kesegaran baru dalam rutinitas mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi Oldenburg juga mengatakan begini, bahwa gereja bisa merupakan the third place. Jadi gereja bisa merupakan the third place.
Nah, mengapa disebut the third place atau tempat ketiga ini? Tempat ketiga ini karena di sana tempat berinteraksi secara kreatif, ya. Jadi di situ bisa orang berinteraksi, tempat di mana semua orang sama statusnya. Jadi biasanya kalau kumpul di suatu tempat itu, maka identitas setiap orang itu ditanggalkan. Jadi mereka merasa bersama statusnya. Sering disebut the third place itu home away from home. Jadi rumah alternatif, ya, kediaman alternatif. Kemudian biasanya the third place-nya juga terbuka and readily access, ya. Jadi accessibility-nya itu ada, tidak ditutupi, siapa saja mau datang boleh, dan tempat di mana mereka bisa berbincang. Setiap orang bisa berbincang, bersharing, berbagi perasaan. Nah, saudara-saudara sekalian, secara fisik tempat ini dirancang sedemikian rupa sehingga ketika orang pulang dari kantor, dia akan pergi ke tempat ini. Dia nggak langsung pulang ke rumah, tapi dia pergi ke tempat ini untuk menghabiskan harinya di tempat ini. Jadi tidak buru-buru pulang ke rumah, tapi ke tempat ini lebih dulu. Dan biasanya hari Minggu pun seringkali digunakan untuk di sini, ya. Jadi the third place itu kadang-kadang bisa menggantikan atau merupakan tempat di mana bukan saja pada hari kerja, tapi pada hari libur, hari Minggu pun orang datang dan berada di tempat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sih merasa penting bahwa kita harus berpikir untuk menggunakan atau mengembangkan atau memanfaatkan gereja atau persekutuan, tempat persekutuan atau kelompok persekutuan sebagai the third place. Mengapa? Karena memang sudah diindikasikan oleh ahlinya juga, Profesor Oldenburg, bahwa gereja bisa merupakan salah satu tempat the third place. Dan bila ini dikembangkan, maka kita berharap supaya orang-orang Kristen yang sudah sangat sibuk dengan kegiatannya di kantor, setelah di rumah, kemudian di kantor, maka dia punya alternatif untuk merilis atau membebaskan kepenatannya dengan cara hadir di dalam persekutuan. Jadi belakangan ini sudah banyak yang berpikir tentang itu, ya, bagaimana gereja bisa menjadi the third place. Dan pada hari ini, saudara-saudara sekalian, saya ingin melihat kepentingan itu dari sisi lain. Saya ingin supaya kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab, dan mungkinkah gereja atau persekutuan, ya tidak selamanya harus gereja, bisa juga persekutuan-persekutuan berbasis kategori masing-masing, itu dijadikan the third place, tempat di mana kita datang, kita hadiri, kita merilis kepenatan kita untuk datang mendapatkan kesegaran baru setelah kita bekerja sepanjang hari. Jadi selain rumah the first place, tempat kerja the second place, marilah kita berpikir bahwa gereja bisa menjadi the third place, tempat yang ketiga. Nah, saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya ingin kita melihat satu ayat, ya, dari firman Tuhan, dari Alkitab, yaitu dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Ini surat yang dikirim kepada orang-orang Israel yang ada di perantauan, ya. Dan dalam ayat ini, ya, 10 ayat 25 ini mengatakan begini: janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ayat ini sangat penting karena di bagian-bagian akhir dari surat Ibrani ini, penulisnya ingin menyampaikan tentang pentingnya persekutuan. Dan persekutuan itu harus dilakukan sebagai satu kegiatan rutin. Jadi bersekutu dan beribadah itu harus merupakan satu kegiatan yang terus-menerus dilakukan. Nah, penulis mengatakan demikian, saudara sekalian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Janganlah menjauhkan diri, ini artinya janganlah tinggal jauh-jauh, ya. Harus mendekat.
harus datang mendekat, menghampiri, dan harus ikut serta. Jangan tinggal dari jauh, tapi harus ikut serta, harus mendekat, dan jangan menjaga jarak dari persekutuan-persekutuan ibadah kita. Nah, di sini disebutkan, saudara sekalian, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan ini tidak disebutkan pertemuan ibadah kita, tetapi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi sesuatu frase yang ingin menyebutkan di sini yaitu bahwa ini bukan hanya satu kegiatan singular, tapi plural, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibadah, Anda tahu arti ibadah, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ibadah adalah ekspresi janji ketaatan kita kepada Tuhan, ya. Jadi ibadah itu apa? Ibadah itu adalah salah satu ekspresi ketaatan bahwa kita punya Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan, dalam puji-pujian, dan dalam doa. Jadi saudaraku, di dalam ibadah itu ada 3P, ya, 3P. Yang pertama adalah praise atau puji-pujian, yang kedua adalah pray atau doa atau prayer atau doa, dan yang ketiga adalah preaching atau mendengarkan firman Tuhan. Jadi surat Ibrani ingin mengatakan jangan menjauhkan diri dari itu, pertemuan-pertemuan bersama, ibadah yang dilakukan. Di dalam surat Timotius dikatakan begini, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi memang kegiatan-kegiatan surat kepada Timotius, Paulus ingin mengatakan kegiatan-kegiatan lain itu perlu, kegiatan-kegiatan badania itu perlu, kegiatan exercise secara badania itu perlu. Namun di dalam ayat tersebut, ya, di dalam 1 Timotius ayat 4, pasal 4 ayat 8, Paulus menekankan bahwa ibadah lebih penting. Jadi ingin mengatakan bahwa ibadah lebih penting, persekutuan lebih penting. Nah, saudara-saudara sekalian, hendaklah kita memperhatikan bagian-bagian ini, ya, tentang pentingnya ibadah seperti dikatakan di dalam surat Ibrani ini, yaitu bahwa kita harus melakukan itu jangan seperti yang sudah dibiasakan oleh beberapa orang yang tidak memperhatikan ibadah. Jadi ternyata pada zaman itu, ya, ada banyak orang atau beberapa orang yang sudah terbiasa untuk tidak hadir dalam ibadah. Alkitab mengatakan begini, saudara sekalian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada orang-orang bagian dari persekutuan atau orang-orang Israel itu yang kebiasaannya tidak lagi hadir dalam ibadah. Nah, saudaraku, kebiasaan atau habit, dia itu kalau berkembang terus akan menjadi budaya. Suatu kebiasaan yang berjalan terus-menerus akan menjadi budaya. Jadi kebiasaan untuk tidak hadir dalam persekutuan, kebiasaan untuk tidak hadir di gereja akan menjadi budaya. Dan sebagai akibatnya maka itu akan dilupakan oleh kita, ya, akan dilupakan oleh Anda, dan pada akhirnya terlupa, hilang dari praktek kehidupan Anda atau kehidupan kita masing-masing. Saudara, ayat ini juga mengatakan begini, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Jadi janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti beberapa orang yang melakukannya, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Jadi ayat ini ingin menyampaikan begini, kita harus menasihati orang, ya, sesama rekan kita, teman kita, keluarga kita, untuk datang beribadah, untuk pergi beribadah, untuk pergi persekutuan. Selain itu dikatakan begini, kita harus melakukannya semakin giat. Jadi kata semakin giat ini menunjukkan frekuensi, ya. Tadi saya sebutkan bahwa persekutuan itu dalam ayat ini dikatakan bahwa bukan hanya pertemuan ibadah, tapi pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi sesuatu yang plural, tetapi atau sesuatu yang beberapa kali, bukan hanya sekali dalam seminggu, tetapi beberapa kali
pertemuan-pertemuan ibadah. Dan kemudian di sini ditambahkan satu hal lagi, yaitu bahwa kita harus semakin giat melakukannya. Nah, saudara, semakin giat ini melambangkan frekuensi atau melambangkan kuantitas, ya. Kuantitasnya itu harus semakin sering, semakin giat. Jadi tidak hanya sekali dalam seminggu, tetapi lebih dari sekali dalam seminggu. Kalau sudah beberapa kali, kalau 2-3 kali dalam seminggu, kita harus semakin giat melakukannya. Nah, saudara-saudara sekalian, urgensi bersekutu dengan Tuhan ini atau frekuensi bersekutu dengan Tuhan ini ditambahkan di dalam ayat yang terakhir ini, bahwa kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Nah, saudara, kalimat atau frasa menjelang hari Tuhan yang semakin dekat ini menunjukkan urgensi. Jadi kalau tadi semakin giat menunjukkan frekuensinya, maka menjelang hari Tuhan yang makin dekat menunjukkan urgensinya. Bahwa sekarang ini adalah waktunya, ya, untuk kita melakukan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Waktunya untuk kita menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan kita tidak semakin jauh. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus rajin sekali datang ke gereja, ya. Saat itu adalah sinagoga. Dan ketika ada sinagoga di satu kota, ada tempat, maka ada kesempatan, maka Yesus selalu datang ke sana. Jadi selain ibadah personal, selain worship atau penyembahan personal, selain mempelajari Alkitab secara personal, masing-masing orang di tempatnya masing-masing, Yesus juga melakukan, ya, Tuhan Yesus juga melakukan persekutuan. Jadi datang ke rumah ibadah. Jadi datang ke rumah ibadah itu merupakan sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, ini ingin menggambarkan kepada kita demikian, bahwa persekutuan atau ibadah itu harus menjadi prioritas. Dan dalam keadaan di mana orang banyak mencari kebebasan dari first place, yaitu rumah mereka, dan second place, yaitu tempat mereka. Setelah mereka menghabiskan waktunya di sana, ya, waktunya di sana mereka menghabiskan, dan begitu capek, begitu lelah, dan mereka mencari tempat untuk bisa bertemu, sharing, membagi perasaan, bercakap-cakap, ya, dalam posisi dan level yang sama. Maka persekutuan atau gereja itu harus menjadi the third place atau tempat ketiga. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini bila Anda adalah seorang profesional, terutama di kota-kota besar, maka hendaklah Anda tidak selamanya, ya, atau tidak seharusnya menggunakan atau mencari the third place di tempat-tempat yang seperti saya sampaikan tadi. The third place yang paling penting yang harus kita utamakan, yang kita kunjungi adalah persekutuan-persekutuan ibadah kita. Kita mengunjungi gereja kita sebagai the third place, tempat kita. Nah, tentu saja the first place, rumah kita adalah tempat yang penting. Tetapi daripada Anda mencari kebebasan dan refreshing di tempat yang tadi, tempat ketiga yang lain, maka seharusnya atau sebaiknya saudara datang di tempat ketiga, yaitu gereja. Jadi bukan hanya pada hari Minggu sudah harus kita ke gereja, tetapi hari-hari lainnya, ya, di mana ada persekutuan, maka kita harus hadir di sana. Ya, seperti yang dikatakan dalam surat Ibrani tadi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Anda seorang pengurus persekutuan atau Anda seorang pimpinan di gereja lokal Anda, maka Anda harus sudah mulai berpikir tentang hal ini. Bagaimana menciptakan lingkungan atau environment gereja Anda sedemikian rupa, dengan variasi kegiatan, dengan suasananya, dengan keadaan yang kekinian,
Sehingga itu bisa menjadi tempat yang ketiga, the third place. Jadi ketika seseorang selesai rutinitas kesibukan kerjanya, dia datang ke gereja, dia pulang ke gereja. Dia datang ke gereja dan di sana dia bisa mendapatkan tempat di mana dia bisa berbagi, bersekutu, dan fungsi esensial dari tempat itu adalah tempat di mana dia bisa praising, memuji Tuhan. Dia bisa praying, dia bisa berdoa, dan dia bisa mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bila Anda adalah seorang yang sudah senior, pensiun misalnya, maka hendaklah Anda nggak punya second place lagi. The first place Anda adalah rumah Anda. Dan Anda nggak punya second place. Anda bisa menjadikan gereja sebagai second place. Ya, jadi tadi konsep the third place itu adalah untuk orang-orang yang sedang bekerja, yang sedang mengejar karir, yang sibuk di hustle and bustle of the city, ya, di kesibukan, kemacetan, di tempat kerja, di perjalanan, biasanya mereka mencari the third place. Tetapi bagi Anda yang sudah senior, yang sudah pensiun, maka Anda harus menjadikan gereja sebagai the second place. Jadi tempat di mana Anda pergi, Anda mengunjungi, daripada menggunakan waktu Anda dan kesempatan Anda yang berharga untuk pergi ke tempat-tempat lain, ya, Anda yang sudah pensiun ke tempat-tempat lain, maka sebaiknya, seharusnya Anda menggunakan gereja dan persekutuan-persekutuan sebagai tempat untuk Anda pergi, ya, apa yang disebut dengan the third place menjadi the second place. Nah, hal lain saudara sekalian, apabila Anda punya tempat yang layak, tempat yang bisa untuk dilakukan untuk itu, maka seharusnya Anda menjadikan rumah Anda sebagai tempat persekutuan, the third place. Jadi bagaimana the first place, yaitu rumah Anda jadikan dalam tanda petik the third place, tempat di mana Anda bisa bersekutu dan Anda mengundang orang lain datang untuk bersekutu, di mana Anda bisa berdoa, di mana Anda bisa sharing, dan yang lebih penting lagi Anda bisa memuji Tuhan, dan Anda bisa mendengarkan firman Tuhan atau sharing firman Tuhan. Nah, biasanya di awal tahun ini kita melakukan resolusi. Dan resolusi tahun baru salah satunya itu begini, yaitu setiap orang ingin dekat dengan Tuhan. Setiap orang ingin lebih rajin bersekutu. Pada hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa kita bisa menjadikan gereja atau tempat persekutuan atau kelompok persekutuan sebagai the third place. Bagi Anda profesional muda, ingat ini betul bahwa Anda bisa menjadikan atau datang ke gereja dan jadikan itu sebagai tempat Anda untuk bersekutu, untuk merilis kepenatan Anda dari kesibukan Anda sehari-hari. Nah, saudara-saudara sekalian, hendaklah ini menjadi resolusi bagi kita semua, bagi Anda, bahwa jangan kita lupa dan kita abaikan persekutuan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa ibadah persekutuan itu harus dilakukan secara rutinitas, frekuensinya harus kita tingkatkan, dan dia mempunyai urgensi yang sangat-sangat besar, yaitu berguna. Harus dilakukan pada hari ini, karena itu berguna bukan saja pada zaman ini, tetapi juga pada zaman yang akan datang, ketika kita akan datang bertemu face to face, berhadapan langsung dengan Tuhan di kerajaannya yang mulia. Saudara sekalian, Tuhan berkati semua, dan hendaklah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.